Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Siap-siap pemilu? Udah siap kalau pemilunya ditunda? Kemarin ada satu keputusan Mhm. dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saya kira lucu sebenarnya, tapi implikasinya serius banget terhadap bangsa dan negara ini. Banyak orang terheran-heran kok bisa ada seorang hakim di pengadilan negeri memutuskan untuk meminta pemilu ditunda. Tapi kalau dibiarkan itu punya implikasi hukum juga yang serius, apalagi kalau kemudian diajukan banding gitu ya, walaupun sebenarnya lucu itu Mhm. tetap aja itu serius. Saya kira itu yang mesti kita mesti bahas soal itu, Mbak Agi ya. Yang lain apa yang Anda lihat menarik, Mbak Agi? Iya mungkin, soal pidato Pak Jokowi kemarin ya Mas Hersu, dia mengingatkan kembali soal kesederhanaan lah ya, dia menyoroti juga soal, pajak ternyata Pak Jokowi selama ini mengikuti begitu dan itu kemudian ya orang menjadi, kembali kepada perilaku juga dari keluarga Pak Jokowi sendiri yang memang Pak Jokowinya terlihat sederhana, tampak sederhana dan selalu mengatakan hal tersebut, kepada jajarannya, kepada, bawahannya, kepada kementerian dan sebagainya, kepolisian dan sebagainya. Tapi ternyata itu memang tidak diikuti dengan, perilaku yang sama dengan yang imbauan dari Pak Jokowi, yaitu dari baik Ibu, Iriani maupun, maaf Ibu Iriana maupun Nah, dari Mbak, ini salah melulu Iriani lagi. Nanti Iriani kayaknya teman Mbak Agi deh. Kalau Iriana itu istrinya Pak Jokowi. Ya. sekali, betul itu teman saya seorang, jurnalis senior juga. Mohon maaf kalau saya sering salah mengucapkan. Dan dia nggak pakai pakainya mewah-mewah loh, barangnya nggak branded loh. Oh iya, beliau sangat sederhana karena sehari-hari sekarang belajar ini mengaji di majelis taklim, Mas Hersу. Oke, ya. Oke, apalagi Mas Herssu tema kita, ini? Ya, itu saya kira cukup cukup menarik, tapi Mhm. saya nggak tahu di Jakarta ada perkembangan apa. Ini menarik juga di Jakarta untuk tetap kita kita soroti itu. Iya, kalau di Jakarta itu mungkin hanya sedikit saja ya Mas Herssu, ini ada, laporan dari media bahwa, meja pengaduan secara langsung yaitu yang dibuka oleh Balai Kota, oleh Pak Heru Budi, itu ternyata belakangan itu sepi peminat Mas Herssu, bahkan ada satu hari itu hanya ada 2 yang mengadu. Oh iya kan sekarang Jakarta mau macet banget loh Mbak sekarang kan. Orang ngapain sih dulu udah pakai sistem pengaduan online terus diubah harus datang sendiri gitu ke situ apa kan banyak sekali kalau kita baca di mana-mana kan keluhannya luar biasa ya. Iya iya sih, Sebagai betul betul. fraksi di DPRD DKI Jakarta sekarang sudah mulai berteriak juga minta agar masalah kemacetan ini segera ditangani nih oleh Pak Heru Budi karena makin parah gitu sekarang ini. Betul, betul sekali. Karena ini memang pada waktu dibuka pada bulan Oktober yang lalu sesudah Anies lengser kan, ini menjadi euforia Mas Hersu, Hmm. menjadi bahan gorengan oleh buzzer terutama. Dan kemudian, tampak, dari kamera begitu ya, dari foto begitu yang dipadatkan, kita tahu sih dari angle yang dipadatkan itu tampak, masyarakat berbondong-bondong. Tapi ternyata memang dari sejak semula itu yang datang ya hanya sekitar 20, maksimal itu sekitar 30. Bahkan terakhir-terakhir itu Mas Hersu, eee masih pada bulan yang lalu dan akhir akhir tahun, yaitu 3 hari itu hanya sekitar 80, 4 hari sekitar 95, padahal yang mengadu lewat Jaki, aplikasi yang digunakan lewat, online platform ya, itu ternyata sehari bisa mencapai 100 orang begitu. Jadi Hmm. memang lebih efektif memang melalui Jaki begitu. Nah ini sebetulnya memang, sudah dipertanyakan ya dari awal efektivitas dari ini semua. Karena sekarang begini, dari setiap kota yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, pokoknya semuanya begitu, kan setiap hari mengirimkan asisten dari, kota-kota tersebut untuk standby di meja pengaduan tersebut Mas Hersu, yaitu dari jam setengah delapan, jam 7.30 sampai sampai, sekitar 2 jam begitu ya. Dan kemudian ternyata kalau seandainya mereka sudah bekerja jauh-jauh didatangkan di situ, yang mengadu hanya 2 orang begitu, kan ini artinya terjadi inefisiensi ya, ketidakefisienan begitu. Apakah ini tidak sebaiknya terus kemudian ditutup saja begitu Mas Heru? Toh, masyarakat sekarang ini seperti kata Mas Hersu tadi selain masalah biaya, sekarang misalnya tiket itu dinaikkan harganya, belum lagi soal waktu dan sebagainya, dan apakah itu juga efisien? Toh Ya, pengaduan yang ada di situ juga dibawa kembali ke, ya. ke ini masing-masing gitu. Ya, oke. Kita pindah saja deh kalau kayak gitu. Kalau ternyata tidak ada pengaduan kan berarti tidak ada yang menarik dong yang kita bahas ya Mbak ya. Iya, Menariknya adalah betul. bahwa
tidak ada show di situ gitu. Kan Iya, tadinya makanya terakhir-terakhir ini juga tidak ada gorengan lagi, ya, kan dulu itu untuk meningkatkan zaman Ahok memang itu menjadi salah satu apa ya Mas Hersu untuk menaikkan seperti popularitas begitu ya bahwa begitu banyak warga yang antusias dan tapi sekarang dengan adanya seperti ini ya mungkin sebaiknya ditinjau kembali begitu ya. yes, oke. Kita mulai dari mana ya? Mau soal gaya hidup tadi, karena menurut atau kita mulai soal penundaan pemilu. Kalau gaya hidup saya kira ini saya nggak tahu apakah ini masuk gaya hidup atau tidak. Hari ini Pak Erick Thohir itu mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Brawijaya, ya. Dan ini beliau orang yang kesekian ini mendapatkan gelar dari Universitas Brawijaya. Tapi baru Pak Erick mungkin baru satu ya, karena masih kalah jauh dengan Bu Megawati yang sudah punya 15 gelar gitu ya. Ya. Dan ini Universitas Brawijaya ini saya lihat kok apa bisa disebut obral ya, karena banyak sekali loh yang prominent person, terutama political person, high rank political person itu yang dapat gelar dari sana. Pak Surya Paloh pernah dapat honoris causa, dari Nasdem Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kehutanan, juga pernah dapat gelar honoris causa. Pak JK Yusuf Kala juga pernah dapat gelar honoris causa dari UB. Saya nggak tahu, saya kira mungkin masih ada beberapa tokoh lain yang mendapat gelar ini. Nah, saya juga terheran-heran kenapa ya para politisi sekarang kok berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar honoris causa. Karena sekali lagi saya menyatakan bahwa dengan capaian dari seorang menteri, ketua umum partai dan sebagainya, itu udah jauh lebih tinggi dari sekedar doktor honoris causa kan gitu ya. Ini kan gelar-gelar akademis di kampus gitu, yang harusnya ya kalau orang-orang di kampus itu kan gelar itu bukan untuk gagah-gagahan, itu gelar itu merupakan kompetensi saja gitu di bidang ilmu keilmuannya kan gitu Mbak. Tapi sekarang orang dipajang nih, dokter honoris causa itu dipakai kemana-mana gitu. Dan harus disebut itu, protokol-protokoler juga kalau menyebut itu, yang terhormat Bapak Doktor Honor atau Ibu Doktor Honoris Causa, kok disebut ya gitu. Itu yang saya heran. Nah, mungkin kita bahas dari situ aja ya, langsung dengan budaya pamer-pamer yang Pak Jokowi marah-marah itu. Ini kan kaitannya dengan pajak dan bea cukai ya Mbak ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Iya, ternyata banyak ya kalau dari Universitas Brawijaya diberikan Ya, kepada kelihatannya Brawijaya ini rekor, walaupun sekarang banyak sekali perguruan tinggi kita yang memberikan itu. Dan Ibu Mega pernah dapat dari Undip, ya, itu juga pernah Undip. Mbak Puan kalau nggak salah, dan ya, terus iya. siapa lagi? Hampir semua perguruan tinggi di Jawa ini banyak memberikan gelar doktor honoris causa. Mungkin UI agak selektif ya. Kita belum terlalu banyak dengar seperti itu. Dan kemarin kalau kemarin UGM itu yang rame-rame sampai mereka turun buat petisi, bahkan sampai Pak Pratikno Mensesnek juga turut berkaitan dengan pemberian gelar Profesor Honoris Causa itu, yang rencananya diberikan kepada Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Jangan lupa Pak Peri ini sekarang diusulkan lagi menjadi gubernur lagi. yang periode kedua gitu. Jadi banyak Mbak ini gelar honoris causa ini. Iya, memang apa ya Mas Hersu, walaupun seperti dikatakan Mas Hersu tadi sudah ada pengakuan di masyarakat begitu ya, mereka adalah seorang tokoh, begitu mereka bahkan menjadi menteri, mereka menjadi pengusaha besar begitu, bahkan wakil presiden dan sebagainya begitu. Tapi memang ini kan pengakuan dari universitas, mungkin itu ya yang mereka ini pengakuan dari sebuah universitas, dan biasanya memang pemberian honoris causa itu kemudian diselenggarakan itu dengan semuanya hadir gitu, para profesor hadir, dokter yang ada di universitas tersebut hadir, para undangan dan sebagainya, dan kemudian itu menjadi seolah-olah kalau saya melihat penganugerahan seperti itu menjadi moment of truth, pengakuan bahwa dia tidak hanya sekedar pandai dan sebagainya, tapi dia juga orang-orang akademisi begitu ya, itu memberikan pengakuan. Tampaknya sih kayak gitu ya Mas Hersu. Ya, mungkin gini, yang nanti sudah pinter, ganteng, karismatik, jadi kaya, jadi kurang apa lagi ini kan? Iya. Dan itu memang disebutkan karena saya melihat beberapa kali pembukaan acara sidang paripurna di DPR itu untuk Ibu Puan Maharani itu selalu disebutkan Doktor Honoris Causa gitu kan, Puan Maharani begitu, selalu itu disebutkan. Bahkan pada saat orang kemudian ingin melakukan interupsi itu dia juga menyebutkan
doktor honoris causanya Ibu Puan itu tadi juga begitu lengkap ya. juga begitu ya. Lengkap juga begitu. Jadi begitu apa? Saya tidak tahu itu merupakan sindiran atau apa Tapi atau kalau protokoler saya kira memang enggak dong, Mbak. Kalau Iya, protokoler pasti nggak ya berani kalau nyinyir lah. obrolan Ya. tidak lah, Hmm. karena itu kan direkam ya. Itu kan Hmm. sesuatu sekarang itu kayaknya orang itu menjadi, wah ini direkam atau tidak ya? Ini kelihatan apa tidak ya? Menjadi apa sih? Itu bisa menaikkan popularitas, bahkan elektabilitas buat orang-orang yang akan mencalonkan diri menjadi capres, cawapres begitu. Nah, dalam hal ini kan memang Pak Erik juga dia akan nyawapres begitu. Iya, 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 iya. Semacam ini perlu begitu Mas Hersu. Dan di samping itu biasanya memang universitas juga tidak sembarangan memberikan seperti itu ya, entah yang dilakukan oleh UB. Tapi kalau setahu saya di universitas-universitas lain pun, misalnya untuk fasilitas-fasilitas penunjang di universitas tersebut, misalnya untuk laboratorium, misalnya untuk apa namanya fasilitas olahraga, stadion dan sebagainya, itu seringkali meminta bantuan para tokoh tersebut dan kemudian Oh, bahkan beberapa diberi nama iya, iya. tokoh-tokoh tersebut, Mas Hersu. Jadi ini memang ada hubungannya juga dengan pembangunan infrastruktur atau fasilitas di Hmm. dalam universitas tersebut. Ini Tapi cara kreatif mencari dana dari kampus-kampus itulah kira-kira gitu ya. iya, Hmm. tapi kan seharusnya juga tidak dengan cara seperti ini. Ini kan barter kan, artinya trading. Hmm. Artinya trading, mungkin pihak kampus mungkin juga berpikir, kalau tradingnya kepada orang yang tepat, orang yang memang pandai kan nggak apa-apa. Mungkin begitu kali ya. Tapi Hmm. kan memang beberapa di antaranya juga kita pertanyakan, wajar nggak sih dia dapat jabatan atau dapat gelar itu, bukan jabatan ya, tapi gelar doktor honoris causa. Dan kemudian saya pernah melihat Mas Hersu, ada seorang tokoh begitu yang saya lihat nisannya, di nisan pun itu ditulis, betul itu. Jadi memang itu bawa Oh sampai iya. ke akhirat gitu loh. Hmm. Mhm. Jadi malaikatnya mungkin jangan-jangan nanti malah begitu mau catat dia balik lagi, kok nggak sesuai dengan namanya kan gitu ya, karena ada salah orang jangan-jangan gitu. Ini bisa kalau dalam hukum bisa error in persona gitu. Oh iya, jadi di dalam batu nisan pun dituliskan itu ya? Iya iya, mungkin, angle berpikir kita, cara berpikir kita dalam memandang gelar itu berbeda dengan mereka, Mas Iya, Hersu, iya, 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 iya iya. kan? Jadi kita memang agak sulit untuk memahami hal tersebut gitu. Saya sendiri kalau dapat undangan dan kemudian gelar gelar saya ditulis lengkap-lengkap itu saya merasa ini siapa ya ini ya? Gitu ya. Ini maksudnya apa ya gitu Iya, ya? iya, iya. Ya itu kedua, yang pertama saya tidak mengenali bahwa itu nama saya gitu kan ada nama depannya. Yang kedua baru setelah oh nama saya. Oh ini maksudnya apa ya gitu. Ngeledek nih. Gitu ya. Saya kira kalau di kampus wajar karena tadi berkaitan dengan tapi di luar kampus itu apa pakai gelar-gelar seperti itu gitu ya. Nah, sama juga dengan saya kira pameran kemewahan tadi kan ya untuk Iya. untuk para orang-orang yang punya posisi tinggi gitu ya. Mhm Terus masih mhm. terus pamer harta kekayaan tuh apa ya? Karena menurut saya ya Mhm orang bolehlah bangga dengan pencapaian-capaian kayak gitu tuh mhm. ya. Artinya dia menikmati hasil capaian boleh menurut saya gitu. Tapi kalau kemudian untuk pamer, kemudian flexing di media Mhm sosial itu yang jadi aneh dan kemarin Pak Jokowi kan dalam akhirnya bicara juga dalam pengantar untuk rapat paripurna mhm. yang jelas yang ditegur itu adalah Ibu Sri Mulyani karena beliau bicara tentang Iya. pamer kekayaan di pajak dan Mhm. juga di bea cukai. Tapi Betul. beliau juga menyinggung kepolisian. Kita ingat ya di kepolisian pernah dikumpulkan rame-rame Iya. pada waktu itu seluruh seluruh Kapolres, Kapolda dan Mhm sebagainya dikumpulkan. mhm. Terus Pak Jokowi juga kan kemudian bicara soal ini bukan hanya di ke pajak di bea cukai tapi polisian dan instansi lain kata beliau untuk apa pamer-pamer itu. Tapi seperti biasa kan kemudian nggak lama gitu ya setelah Pak Mhm. eh, atau mau kita kita ini mau kita simak dulu omongannya Pak Jokowi pendek aja Oh lah ya boleh. kita pendek ya Iya. ini kadang-kadang banyak protes nih. Kalau kita pendek deh kita simak apa sih yang diomongin Iya. Pak Jokowi tepatnya. Mhm. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya, jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh
menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Nah, oke Mbak. Nah, ini memang betul Pak Jokowi nyoroti soal itu. Iya. Jadi ternyata kemudian seperti biasa ini gawatnya memang netizen gitu. Nggak lama kemudian udah muncul-munculan itu biasa responnya dari Pak Jokowi ya. Foto-foto putra-putri, menantu, Iya. istri dan sebagainya Mhm. dari Pak Jokowi yang juga ternyata Mhm. Mhm. Pak juga punya barang-barangnya branded semua gitu. Dan kalau branded itu pasti tidak mendukung produksi dalam negeri nih yang seperti gambar-gambarkan oleh Pak Jokowi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemudian karena itu yang mengatakan adalah Pak Jokowi, kemudian langsung dikeluarkan oleh netizen begitu apa saja yang terjadi dalam keluarga Pak Jokowi itu sendiri begitu. Apakah mereka juga menuruti apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Kalau seandainya hanya rakyat yang menuruti begitu ya, rakyat akan mengatakan, "Loh, keluarga Bapak sendiri kan juga melakukan hal tersebut," gitu. Mungkin rakyat pun sebenarnya Atau ingin, tapi nggak punya sebenarnya duit. gini, netizen ini salah paham. Yang bicara itu kan itu rapat terbatas ya, rapat kabinet terbatas itu ya itu presiden. Presiden. Kalau itu kan anak dan mantunya Pak Jokowi ya. Jadi dua hal yang mesti dibedakan itu saya kira gitu ya. Iya betul, tapi menantu Pak Jokowi itu adalah seorang istri pejabat ya. Kalau Nah, misal itu dia poinnya, betul. Istri pejabat dan calon pejabat. Nah, gitu ya. iya, Dan iya. Ibu Iriana itu istri pejabat ya. Ya. Ibu Iriana adalah istri pejabat, begitu juga dengan istri dari Mas Gibran gitu ya. Itu kan istri wali kota begitu. Dan kemudian ya di-spill gitu Mas Hersu diperlihatkan bagaimana Mbak Selvi itu dia memakai tas terutama yang paling heboh itu adalah tas Hermes-nya. Jadi Hermes Birkin gitu, Birkin 25 yang seharga 503 juta yang Oh, oke. orang Pantas umum. katanya sekelas motor gede gitu, motor moge gitu disebutnya ya harganya ya. Iya, kalau itu sekelas moge dan bahkan kalau di daerah itu ada netizen yang mengatakan itu kalau di tempat kami itu seharga rumah begitu, 500 juta itu udah seharga rumah gitu. Dan kemudian menyoroti juga apa yang dipakai oleh Ibu Iriana yaitu ketika mendampingi Pak Jokowi untuk meresmikan sebuah bendungan di Nusa Tenggara Barat begitu. Dan kemudian ternyata Ibu Iriana kedapatan memakai jaket Louis Vuitton begitu Mas Hersu yang ternyata seharga ya memang puluhan juta ya di atas 60 juta begitu. Dan kemudian orang menyorotinya tidak hanya itu begitu. Tapi soal bagaimana Ibu Iriana ini memakai jaket tersebut di NTB. NTB adalah salah satu provinsi itu yang masuk ke dalam 10 termiskin provinsi. NTB ya, bukan NTT ya. NTB, bukan NTT. Jadi di NTB. Nah, sebelahnya di NTT pun juga termasuk ke dalam provinsi kategori yang 10 terbawah termiskin di Indonesia. Bahkan kalau untuk NTT dan keduanya NTT dan NTB ya. NTB itu banyak sekali provinsi terkenal sebagai pengekspor buruh migran Indonesia dan terutama TKW. Jadi ini menjadi miris begitu Mas Hersu bagaimana rasa empati berada di tempat salah satu provinsi yang termiskin tapi memakai jaket produksi luar negeri dengan harga puluhan juta. Itu mungkin yang rasa kepekaan dan empati itu Mas Hersu yang disorot. Kalau soal itu halal dan sebagainya pasti halal lah. Masa seorang istri presiden tidak bisa membeli itu begitu ya, tidak bisa menyediakan itu. Itu sebenarnya hak juga, tapi ketika itu dikenakan ya itu tadi soal etikabilitas itu tadi ya dan soal kepantasan Mas Hersu. Dan belakangan yang kemudian diungkap juga oleh netizen itu adalah Ibu Ida Fauzia yaitu Menaker yang pada Kenapa Ibu Ida Fauzia kenapa? jadi Ibu Ida Fauzia pada tanggal 24 Februari kemarin kan berkunjung ke Yordania dan beliau mengunggah penampilannya pada saat di sana
itu memakai baju-bajunya sebenarnya biasa saja, tapi dasar netizen itu memang kita harus, dengan netizen Indonesia itu kita harus hati-hati Mas Ersu. Mereka sangat-sangat teliti begitu. Dan kemudian yang disorot malah justru sepatunya, padahal sepatunya itu tampak kecil saja. Dan ternyata setelah dilihat, dicocokkan, ternyata itu adalah sepatu Louis Vuitton dengan harga 28,6 juta. Dan kemudian setelah mendapatkan sorotan tersebut, Ibu Ida Fauziah menghapus unggahannya di Instagram pribadinya. Saya pikir kayak Ibu Menlu Retno Marsudi yang suka pakai sepatu belang-belang juga itu. Kalau itu branded nggak ya sepatunya ya? Saya kurang tahu ya Mas Ersu itu sepatu sneaker merek apa, karena seringkali memang sepatu-sepatu yang different kayak begitu tuh atas custom gitu ya, atas pesanan begitu. Nah, saya kurang tahu kalau yang dipakai oleh Ibu Retno Marsudi. Tapi walaupun sneaker itu juga ada yang mahal kan sepatunya ya, Pak? Justru sneaker itu mahal Mas Ersu. Oh, justru bukannya. Itu Setahu saya pemain itu. bola yang suka pakai dulu sepatu sebelahan warnanya putih, yang satu hitam gitu-gitu tuh. Tapi kenapa ya seorang menteri mesti pakai seperti itu gitu ya? Apa Pak, ini karena fashionable atau apa ya? Saya netral ya. Saya tanya aja gitu. Kira-kira kenapa ya mesti pakai kayak gitu tuh? Kenapa ya? Saya sendiri bukan konsultan mode, tapi kalau seandainya saya begitu ya seusia dengan Ibu Retno Marsudi, sepertinya yang seperti itu apa ya? Apakah ada semacam untuk mendekati milenial? Bisa saja. Ataukah jiwanya tetap muda yang walaupun tubuhnya ada orang yang secara sinis mengatakan jiwa muda terperangkap dalam usia begitu ya. Nah, tapi apakah ini dalam rangka itu ataukah karena pergaulan Mas Hersu? Pergaulannya di kalangan anak muda, mungkin staf susnya muda jadi masuk ke dalam situ. Tapi harusnya kalau seandainya beliau menyadari, beliau ini dengan kapasitas dia sebagai Menlu dan sebagainya, harusnya menyadari bahwa pasti akan ada tanggapan negatif soal itu, seolah-olah bermain-main gitu kan, seolah-olah tidak serius. Dan kemudian seolah-olah lebih memikirkan penampilan, karena seseorang untuk berani memakai penampilan kayak gitu tidak serta-merta. Dia pasti sudah memikirkan, nanti ada yang ngomongin nggak ya, nanti tanggapannya gimana ya. Nah, artinya dia akan meluangkan waktu untuk memikirkan itu, ketimbang memikirkan soal negara. Padahal negara dalam kondisi seperti ini. Nah, itu fenomena sosial media kan ya memang seperti itu Mas Hersu. Dan sepertinya ya memang kalau saya lihat sih untuk di Indonesia, mungkin kalau di luar mungkin orang tidak terlalu peduli. Di Indonesia sepertinya kurang layak ya kalau yang seperti itu ya Mas Hersu. Tapi di negara-negara Eropa yang cukup konservatif itu termasuk Inggris atau mana pakaian tuh biasanya kalau sama Jawa sangat-sangat serius ya gitu, apalagi ya ada negara kerajaan gitu ya. Mungkin yang rada-rada bebas gitu negara-negara di daerah Skandinavia gitu ya, rada-rada nyentrik gitu pada kemarin kan kita ingat Perdana Menterinya yang heboh karena pesta-pesta liar dan tapi itu soalan pasti tapi di sana. Oke, saya kira soal gelar, soal pamer ini sebenarnya bisa satu rumpun lah ya soal sama pamer kekayaan. Oke. Ya pamer kekayaan jangan lupa lagi Mas Ersu. Sekarang ini semua menteri, semua petinggi, tokoh dan sebagainya sebaiknya berhati-hati deh, lebih empati ya Mas Ersu ya. Karena memang terus bergulir kan. Saya sendiri terkejut misalnya kayak sekarang ini yang sedang viral juga adalah soal Rafael itu yang ternyata hanya membayar 300.000 untuk rumahnya di Manado yang seharga miliaran begitu. Ini kan artinya akan terus disorot terus gitu. Nah, selama ini ya tidak disorot pun seharusnya dia tidak seperti itu begitu ya untuk memakai barang-barang branded. Tapi sekarang ini untuk menjaga perasaan rakyat dan sebagainya supaya tidak makin keruh, ya sebaiknya para tokoh itu lebih berhati-hatilah dalam berpenampilan. Oke. Kita ganti dari gaya hidup kita yang soal serius tapi juga lucu ya, keputusan di Hakim Pengadilan Negeri Jakarta banyak sekali disorot dan saya setuju dengan Bung Rocky Gerung tadi pagi kita juga sudah membahas ini ya tadi dengan Bung Rocky ya, bahwa jangan terpancing dengan perdebatan soal hukumnya, justru karena targetnya itu kita diminta untuk berdebat tentang materi hukumnya, padahal sebenarnya ini nggak usah, kita justru lihat politik di belakang itu gitu, karena kita tahu bahwa secara hukum ya udah nggak benar lah, ini sebenarnya yang kayak gini ini harusnya diabaikan, tapi bagaimanapun itu kan putusan pengadilan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, apalagi kekuasaan misalnya yang ingin memperpanjang masa jabatannya gitu loh Mbak Agi. Jadi kalau kita terlibat dalam perdebatan hukum, apalagi kan kita tahu kalau ada semacam adagium dalam hukum, dunia hukum, bahwa kalau ada 2 orang ahli hukum itu bertemu ada 3 pendapat gitu. Tapi walaupun sekarang ini orang-orang ahli hukum yang juga dikenal cukup dekat dengan pemerintah, misalnya seperti Profesor Yusril juga menganggap ini suatu
kekeliruan gitu loh. Jadi tetapi kalau kita kemudian berdebat soal itu, mereka senang Mbak, memang itu targetnya kita untuk memperdebatkan itu. Jadi jangan itu, langsung saja lihat lompat ke persoalannya bahwa ini adalah ada desain menunda pemilu. Saya kira begitu aja, itu saya sepakat juga dengan Ferry Amsari gitu yang menunjukkan bahwa keputusan ini adalah merupakan bukti nyata bahwa ada upaya untuk menunda pemilu dan caranya macam-macam gitu. Walaupun tadi saya bahas dengan Bung Rocky, saya diledek-ledek oleh beberapa orang, ternyata untuk menunda pemilu itu nggak serumit seperti skenario yang dibayangkan oleh Forum News Network. Gitu. Nggak serumit yang dibayangkan Bung Rocky dan Bung Hersu, katanya mereka begitu. Iya, jadi ini sebenarnya ya semacam apa ya Mas Hersu, kita semua kan terkejut ya. Jadi semacam kayak ada kecolongan kecil begitu ya. Karena dari semuanya seperti terakhir itu kan keputusan dari Mahkamah Konstitusi soal gugatan itu saja kan semuanya sudah bilang berarti sekarang semua celah sudah tertutup. Mau apa lagi? Ternyata inilah yang apa lagi itu Mas Hersu gitu. Sebenarnya kita tetap tahu celah yang terbuka itu kalau dalam kita adalah Perpu ya. Karena kalau Mahkamah Konstitusi sudah tutup soal dua periode jadi 3 periode, kemudian lewat MPR partai-partai politik terutama PDIP Ibu Megawati keras menutup itu, nggak mungkin ada amandemen kan sebenarnya itu. Yang terjadi itu cuma satu pintu, yakni Perpu. Dan Perpu itu dari mana sih gitu? Perpu itu kan kalau menurut Undang-Undang Dasar itu kan berdasarkan kegentingan yang memaksa gitu dalam situasi yang emergensi, negara state of emergency. Dan tadinya orang curiga itu adalah rencana nanti keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan dari proporsional terbuka ke tertutup. Itu yang tadinya dicurigai untuk itu. Tiba-tiba muncul yang ini. Walaupun ini lemah gitu ya, walaupun tapi tetap saja sebenarnya makanya kita bilang jangan terlalu optimis dulu ya, karena semua celah sekecil apapun, sekonyol apapun, setidak masuk apapun, ketika itu namanya celah, mereka akan masuk. Iya betul sekali. Walaupun ini sebenarnya lemah dan bahkan Pak Jimli Ahsadik juga mengatakan pecat itu ketiga hakim yang Saya lebih setuju itu. Lebih setuju sekarang sudah nggak usah dibahas soal ininya, debatnya apakah itu harus dibanding atau harus kasasi, enggak. Menurut saya justru Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial terutama itu harus langsung turun tangan tanpa diminta. Jangan, saya baca soalnya Komisi Yudisial silahkan laporkan, jangan silahkan laporkan dong. Mereka sendiri yang seharusnya harus dong, atau MA, saya tidak tahu. Kalau di MA itu kan pasti ada pengawasan kan ya, gitu, atau sementara inspektoratnya harus langsung turun untuk memeriksa ini. Ini menurut saya nggak masuk akal kok ada seorang hakim nggak paham bahwa itu di luar kewenangan dia gitu. Ini persoalan perdata kok kemudian jadi orang lain kayak saya utang piutang sama Mbak Agi gitu, terus kemudian di persidangan hakimnya memutuskan bahwa saya bersama anak istri bayar utang saya, oke, setuju, itu anak istri biasanya. Tapi tetangga saya satu RT satu RW suruh ikut bayar semua kan, gitu Mbak gambarannya kan. Iya betul. Yang namanya perdata itu adalah yang betul-betul terlokalisir pada tergugat dan penggugatnya saja. Nah kalau ini tidak hanya tergugat penggugat, tapi seluruh rakyat Indonesia harus ikut menanggung. Loh, kok tiba-tiba kan mestinya ini urusannya ya sudah bahwa KPU diminta untuk meloloskan Partai Prima untuk ikut pemilu seperti Partai Umat lah kemarin gitu ya, kira-kira namanya begitu ya. Kok ini tiba-tiba semua orang itu kan. Nah jadi makanya ini kita harus mencurigai memang ada desain itu. Saya sepakat dengan Pak Jimli, sepakat dengan PDIP, kejar ini para hakim-hakimnya. Kalau ternyata dia memang nggak ngerti bahwa itu di luar kemenangan, dia pecat juga karena dia tidak layak sebagai hakim, kan gitu ya. Iya betul. Hakim yang tidak paham mengenai undang-undang pemilu dan sebagainya, tahapan pemilu, dan bahwa yang berwenang adalah Bawaslu, PT UN dan sebagainya, ini menggelikan sekali Mas Hersu begitu. Dan ini makin memberikan ketidakpastian hukum di Indonesia. Bagaimana investor mau masuk kalau seandainya di tingkat bawah saja hakimnya seperti ini. Dan kemudian yang terjadi sekarang ini Mas Hersu, itu orang mempertanyakan Partai Prima tersebut. Ini sudah percakapan di WA, percakapan di Twitter, di Instagram dan sebagainya Mas Hersu. Pokoknya di media sosial, terus kemudian mengulik siapakah Partai Prima ini. Nah mungkin juga ini sekedar skeptisisme
begitu ya. Memang kita harus selalu melihat apa sih background-nya mereka ini begitu. Nah, kalau kita melihat Partai Prima ini dari misalnya strukturnya, ketua majelis pertimbangan partainya adalah Raden Gautama Wiranegara. Ini adalah seorang pensiunan begitu ya, seorang pensiunan TNI begitu. Sebelumnya dia juga ada di BIN, Badan Intelijen Negara. Dia adalah juga seorang pernah di BNPT juga, Badan Nasional Penanggulangan Teroris juga begitu. Nah, ini dia berperan sebagai ketua majelis pertimbangan partai di Partai Prima. Dan kemudian ketuanya adalah Agus Jabo Priyono. Agus Jabo Priyono ini adalah seorang pendiri Partai Rakyat Demokratik kalau kita ingat pada masa itu, pada zaman Pak Harto ya Mas Hersu. Dan kemudian pada tahun 96 kalau tidak salah ya. Dan kemudian dia ini malah menjadi ketua umumnya. Dia mendirikan PRD ini bersama Budiman Sujatmiko begitu ya, dan sebagainya begitu. Dan ini memang partai yang dikenal lebih berat ke kiri gitu. Kalau kita lihat ada yang kanan misalnya ya, partai kanan, politikus kanan. Ini adalah para politikus kiri. Kita bisa melihatnya demikian. Mereka ini Agus Jabo ini sebenarnya pernah mengikuti PRD-nya, pernah mengikuti pemilu pada tahun 99 di masa Pak Habibie dulu, tapi kemudian memang tidak masuk ke parlemen. Setelah itu memang tidak ada lagi begitu ya. Dan kemudian Budiman Sujatmiko dia bersekolah di luar negeri, setelah kembali kemudian dia masuk malah ke PDIP. Nah, ini soal Partai Prima yang kemudian mendapatkan putusan untuk penundaan yang akhirnya berakibat begitu ya, putusannya salah satunya adalah soal tahapan pemilu yang kemudian berakibat pada dimintanya untuk adanya penundaan pemilu. Ini ternyata kita akhirnya mengingat kembali juga, para netizen mengingat kembali kepada yang kemarin yang baru saja dilakukan oleh Budiman Sujatmiko juga Mas Hersu begitu, yang di masa lalu adalah teman dari Agus Jabo Priyono ini. Apakah mereka memang masih berhubungan dan kemudian ini merupakan suatu rangkaian? Kita tidak bisa membuktikan, kita tidak tahu. Tapi ini sekedar kita untuk melihat background di belakangnya ya. Itu memang mereka di masa lalu mereka sama-sama adalah pendiri PRD. Dan kemudian apa yang dilakukan Budiman Sujatmiko kemarin yang kemudian menjadi bahasan sangat luas, yaitu ketika dia menjadi otak di belakang skenario Kades, kepala desa yang menginginkan adanya perpanjangan jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ternyata setelah kita lihat jejaknya ke belakang, itu dari sejak 1 tahun 2 tahun pertama, Budiman Sujatmiko ini sangat aktif. Dia turun ke bawah, ke desa-desa Jawa Tengah, Jawa Timur, padahal kedudukannya adalah sebagai seorang komisaris dari BUMN yang ada di Riau sana begitu, tapi dia lebih aktif banyak di Jawa. Dan kemudian ada beberapa juga acara-acara yang memang ada videonya juga, dia berbicara di depan Kades, masyarakat desa dan sebagainya mengenai pentingnya perpanjangan masa jabatan ini. Dan dia akan memberikan fasilitas itu dengan kemudian ketika terjadi demo di Jakarta, beberapa Kades itu bahkan menyuarakan kalau seandainya ada yang menentang, DPR menentang, tokoh menentang, maka akan dihabisi di tingkat desa, yaitu partainya akan dihabisi di tingkat desa. Artinya jadi desa mengepung kota. Ya. Iya, desa mengepung kota. Nah, ini skenario untuk perpanjangannya itu nantinya akan berakibat kepada para kepala desa itu. Kalau kita ingat lagi adanya pertemuan di mana Mas Hersu waktu itu di GBK atau di Istora ya, kalau di Istora yang kemudian ada Pak Luhut, ada Pak Mendagri dan sebagainya, yang ketika itu akan ada deklarasi dari para Kades untuk mendukung perpanjangan masa jabatan atau 3 periode yang akhirnya kemudian tidak jadi, padahal skenario itu sudah sangat-sangat kencang berhembus. Nah, kita melihat sekarang yang dilakukan oleh Partai Prima sepertinya hampir sama seperti itu, yaitu untuk ujung-ujungnya adalah untuk penundaan pemilu. Nah, iya kan, soalnya kan kalau cuman gugatan karena dia tidak lolos verifikasi administrasi di KPU, ya itu saja gugatannya, minta diloloskan. Iya, dan masa tiba-tiba minta pemilu ditunda, apa hubungannya, kan nggak ada kaitannya gitu ya. Saya kira ini clear, silakan. Jadi kita sekali lagi kita garis bawahi, jangan masuk perdebatan hukumnya ya. Karena kalau masuk perdebatan itu yang mereka inginkan gitu ya, dengan jadi kita harus melihat justru ada agenda politik di belakang keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk menunda pemilu. Itu ya Mbak Gi ya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Kita mesti akhiri perbincangan ini, sampai ketemu lagi ini udah hari Jumat ya. Iya. Selamat berlibur Mbak Gi. Ketemu lagi sampai Terima kasih, Mas hari Senin juga ya, tetap salam 0% ya. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.